Lebaran di Nusantara, sebuah cerita tentang asal-usul. Di sebuah desa kecil di Jawa, hiduplah seorang guru bahasa dan sejarah bernama Pak Budi. Dia dikenal akan kecintaannya pada budaya dan tradisi. Suatu hari, menjelang Lebaran, dia memutuskan untuk memberi pelajaran khusus kepada murid-muridnya. Dalam ruangan kelas yang penuh dengan semangat dan rasa ingin tahu, Pak Budi berdiri di depan dengan peta Nusantara yang besar terpampang di dinding. Cahaya matahari menyinari ruangan, memberikan aura hangat yang sempurna untuk sebuah perjalanan cerita. Anak-anak, mari kita mulai perjalanan kita dari Jawa. Di sana, kata Lebaran memiliki akar yang mendalam dalam tradisi dan sejarah. Tradisi Hindu, Pak? Benar, Ana. Dalam bahasa Jawa kuno, lebar berarti selesai atau tuntas. Ini berakar pada tradisi Hindu, di mana upacara dan puasa diakhiri dengan perayaan besar, menandai selesainya sebuah siklus spiritual. Saat Islam mulai menyebar di Nusantara, para wali sanga, yang kita kenal sebagai penyebar agama Islam, menggunakan pendekatan yang cerdas. Mereka mengadopsi istilah-istilah lokal yang sudah dikenal, termasuk lebar, untuk mengajarkan konsep-konsep Islam. Lalu, bagaimana dengan Lebaran di Betawi, Pak? Nah, sekarang tentang Lebaran di Betawi. Di sana, lebar memiliki arti luas. Ini melambangkan kelapangan hati, kesiapan untuk saling memaafkan, sebuah nilai yang sangat penting dalam Islam, terutama setelah bulan suci Ramadan. Dalam konteks Lebaran, luas ini tidak hanya tentang kelapangan fisik, tetapi juga spiritual. Kita melebarkan hati kita, membuka ruang bagi maaf dan persaudaraan. Pak, apakah arti Lebaran sama di semua daerah? Pertanyaan yang baik, Reina. Meskipun setiap daerah mungkin memiliki nuansa bahasa dan budaya yang berbeda, inti dari Lebaran tetap sama, perayaan, kesyukuran, dan kebersamaan. Misalnya, dalam bahasa Sunda, lebar bisa berarti melimpah, menunjukkan keberlimpahan rahmat dan kegembiraan. Sedangkan di Madura, lober, yang mirip dengan lebar, berarti tuntas, sama seperti di Jawa. Pak Budi kembali ke tengah ruangan, menghadap murid-muridnya. Melalui Lebaran, kita melihat bagaimana Islam, dengan kebijaksanaan dan kelembutan, merangkul kekayaan budaya Nusantara. Dan bagaimana, akhirnya, kita semua tidak peduli dari mana kita berasal berkumpul bersama dalam satu lingkaran besar kebersamaan. Ruangan itu hening sejenak, dipenuhi oleh rasa kagum dan apresiasi terhadap cerita yang baru saja mereka dengar. Wajah-wajah muda itu sekarang dipenuhi dengan pemahaman baru tentang tradisi yang selama ini mereka rayakan tanpa tahu cerita di baliknya. Saya tidak pernah sadar betapa kaya dan indahnya cerita di balik Lebaran. Terima kasih sudah berbagi, Pak Budi. Terima kasih, Ana. Ingat, tradisi kita adalah kekayaan kita. Mari kita jaga dan lestarikan bersama. Kelas itu berakhir dengan tawa dan perasaan hangat di hati setiap murid, sebuah perasaan yang akan mereka bawa pulang dan bagikan dengan keluarga masing-masing, menyebarkan benih pengetahuan dan kecintaan pada budaya mereka yang kaya dan beragam. Sejak hari itu, kelas Pak Budi tidak hanya merayakan Lebaran sebagai hari libur, tetapi sebagai simbol kekayaan budaya dan kebersamaan. Pak Budi tersenyum, mengetahui bahwa dia telah menanamkan rasa cinta dan penghargaan pada generasi muda terhadap warisan mereka.